Ya, sekarang Ibu akan mengabsen kamu. Sekarang kita mulai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Dalam pembelajaran nanti Ibu akan menilai kamu dari aspek sikap, dari aspek kognitif atau pengetahuan kamu, dan dari aspek psikomotorik atau keterampilan kamu. Ibu akan membagi kamu ke dalam 3 kelompok diskusi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kognitifnya menjelaskan pengertian ruang dengan tepat, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang dengan benar, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, menganalisis bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Keempatnya, psikomotoriknya, menyajikan hasil diskusi kelompok tentang bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Kita mulai materi pembelajaran kita hari ini, nak. Pernahkah kamu mendengar tata ruang? Pernah. Kamu sekarang berada di ruang mana? Ruang kelas. Apakah ruang kelas ini termasuk ruang? Termasuk. Iya, ruang kelas kita ini termasuk ruang. Jadi, menurut kamu, apa itu arti ruang? Ruang kelas, Bu. Ya, ruang kelas. Yang lain? Saya, Bu. Ya, bumi. Yang lain? Saya, Bu. Air tanah. Air tanah. Ya, Ibu bertanya lagi. Apakah atmosfer, tanah, batuan, iklim itu termasuk ke dalam ruang? Termasuk, Bu. Ya, termasuk. Bagus sekali jawabannya, nak. Jadi, apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat tinggal di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itulah pengertian dari ruang. Ya. Antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya di permukaan bumi mempunyai perbedaan karakteristik. Setiap ruang itu mempunyai ciri khas yang tertentu yang membedakan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Perbedaan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kamu amati gambar berikut. Kamu amati gambar tersebut, lalu kamu analisis, lalu kamu berikan penjelasan yang berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar berikut. Di sini ada Kota Bandung, ada Indramayu, dan ada Cirebon. Coba nakku, dari mengamati gambar tersebut, analisis apa yang bisa kamu dapat dan bisa kamu jelaskan setelah kamu mengamati gambar tersebut? Coba nak. Saya, Bu, Ya. yang kami amati adalah Bandung penghasilan mayoritasnya adalah sebagai petani penghasil sayur, dan Indramayu mayoritasnya pekerjaan di sana adalah nelayan sama dengan Cirebon. Hubungan interaksi antar ruang dari Bandung ke Indramayu agak sulit karena jalannya yang rusak, dan sebaliknya Bandung ke Cirebon hubungan interaksi antar ruangnya lebih mudah karena jalan yang bagus. Ya. Ada yang lain?
bahwa daerah perkotaan itu merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terpusat atau banyak dilakukan di daerah perkotaan. Ya, itu kelompok diskusi 1, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan. Menurut hasil diskusi kami, yaitu kelompok 1, perubahan penggunaan lahan. Kita mengetahui bahwa sekarang itu banyak lahan pertanian dialihkan fungsinya menjadi pertanian, misalnya seperti pembangunan pemukiman. Alih fungsi lahan ini artinya beralihnya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Ya, jadi itu hasil diskusi kelompok 1 mengenai berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan dan perubahan penggunaan lahan. Salah seorang dari kamu simpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Hasil diskusi kelompok 1, hasil diskusi kelompok 2, dan hasil diskusi kelompok 3. Daerah perkotaan pusat pada daerah kota. Alih fungsi lahan, hutan dipilih dijadikan lokasi pemukiman, industri, kantoran, dan lokasi perdagangan. Kalau di desa, maka pencariannya bertani, sedangkan di perkotaan, keluarga manajer, karyawan, dan hutan. Pembangunan sarana dan prasarana yang semakin berkembang dapat meningkatkan penggerakan antar ruang. Banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya Indonesia, terutama dalam hal berpakaian. Berpindahan penduduk di kota atau urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk di kota bertambah. Ya, itu hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Kesimpulan adalah hasil diskusi kita pada hari ini bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, di mana kamu ketahui bahwa di kota besar itu terkonsentrasi, terpusat semua kegiatan aktivitas penduduk. Lalu penggunaan lahan, di mana kita lihat alih fungsi lahan yang selama ini kita lihat hutan itu lebat, tetapi sekarang ini banyak hutan itu digunduli. Hutan itu digunduli, dijadikan sebagai lokasi pemukiman atau tempat tinggal, lokasi industri, lokasi perdagangan, lokasi perkantoran, dan lain-lain. Lalu orientasi mata pencarian penduduk. Kalau kita lihat mata pencarian penduduk di pedesaan itu bertani dan beternak. Sedangkan mata pencarian penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu heterogen. Ada manajer, karyawan, guru, dokter, dan sebagainya. Lalu berkembangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan dalam interaksi antar ruang. Antar ruang yang satu dengan ruang yang lainnya tidak bisa berinteraksi kalau tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang lancar. Lalu perubahan sosial budaya. Banyak itu budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di negara kita. Contohnya, kamu lihat itu dalam bentuk berpakaian, di mana remaja-remaja sekarang itu mereka berpakaian pakaian yang robek-robek. Bahkan remaja sekarang ini banyak memakai pakaian-pakaian yang bentuknya sempit sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di negara kita. Jadi itu jangan kamu tiru. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia jangan ditiru. Lalu yang bagian F, bertambahnya komposisi penduduk.
Apa pertanyaannya, Nak? Apakah hubungan sarana dan prasarana transportasi dengan dampak interaksi antar ruang? Ya, ada pertanyaan kawan kamu, si Keisha, pertanyaannya, apakah hubungan sarana dan prasarana transportasi dengan dampak interaksi antar ruang? Coba aku, siapa yang bisa menjawab? Ya, Eda. Kalau sarana dan prasarana transportasi lancar, maka interaksi antar ruang juga berjalan dengan baik. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi. Jadi, Ibu mau bertanya, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Jadi, Nak, besok kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu mengenai letak dan luas negara Indonesia. Sekarang, Nak, kita tutup dengan doa. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada ini kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.